Tahukah kamu bahwa jauh di timur Indonesia tersembunyi sebuah keajaiban dunia yang selama ini dijaga oleh waktu dan dihormati oleh alam? Raja Ampat, nama itu terdengar seperti legenda yang dilantunkan angin laut. Di atas gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar bak butiran zamrud di Samudra Pasifik, Raja Ampat berdiri sebagai salah satu mahakarya Tuhan yang tak tertandingi. Namun kini, surga ini sedang terancam. Dan ancaman itu tidak datang dari luar, bukan pula dari musuh asing, melainkan dari dalam, dari kita sendiri. Manusia yang lupa cara menghormati bumi tempatnya berpijak. Raja Ampat terletak di Provinsi Papua Barat Daya, wilayah yang terdiri dari lebih dari 1.500 pulau besar dan kecil, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut tertinggi yang pernah tercatat di planet ini. Di perairannya, terumbu karang berkembang dalam warna-warna yang bahkan pelukis pun akan kesulitan menirunya. Ikan-ikan berenang dalam simfoni warna yang memukau. Lebih dari 700 spesies moluska hidup berdampingan dengan lebih dari 500 jenis karang dan 1.500 spesies ikan. Bahkan burung cendrawasih yang hanya bisa ditemukan di Papua menari di atas kanopi hutan lebat yang melindungi tanah ini sejak sebelum republik ini berdiri. Namun kekayaan alam yang begitu melimpah ini kini mulai ternoda. Isu tambang nikel telah mengguncang ketenangan Raja Ampat. Bukan hanya sekadar wacana, tapi sebuah kenyataan yang semakin hari kian mencemaskan. Beberapa perusahaan tambang yang memiliki izin operasi di wilayah ini kini menjadi sorotan. Aktivitas tambang bukan hanya soal menggali perut bumi. Ia adalah sebuah operasi masif yang merobek kulit bumi, mencabik lanskap yang telah terbentuk ribuan tahun, dan mengubah hutan perawan menjadi gurun tandus dalam hitungan bulan. Proses ini dimulai dari pembukaan kawasan. Pepohonan yang selama ini menjadi penjaga ekosistem ditebang satu persatu, dijatuhkan seperti korban perang yang tak bersalah. Setelah itu, tanah yang dulu subur dikupas tanpa belas kasihan, membentuk luka-luka terbuka di permukaan bumi yang menunggu diguyur hujan dan dihanyutkan ke laut. Jalan tambang dibangun membelah hutan seperti pisau yang mengiris dada alam. Ia tidak hanya membawa kendaraan berat, tetapi juga mengangkut polusi, kebisingan, dan ancaman bagi setiap makhluk yang tinggal di sekitarnya. Dari burung cendrawasih yang kehilangan pohon sarangnya, hingga sungai-sungai kecil yang tertutup sedimentasi. Kawasan yang sebelumnya menjadi rumah bagi ribuan spesies kini menjadi peta logistik perusahaan, blok demi blok, zona demi zona, tanpa mempertimbangkan kerentanan ekologis yang ada di dalamnya. Tanah yang terbuka kehilangan penopangnya, akar pepohonan yang selama ini menjadi jaring pengikat air dan keseimbangan. Ketika hujan turun, tidak ada lagi yang mampu menahan derasnya aliran. Tanah tergerus, berubah menjadi lumpur coklat yang mengalir tanpa kendali, masuk ke aliran sungai, dan akhirnya bermuara ke laut. Lumpur ini membawa serta partikel-partikel logam, pestisida, dan bahan kimia tambang lainnya yang tak hanya mengganggu kualitas air, tetapi juga mencemari biota laut yang hidup bergantung pada kejernihannya. Terumbu karang, yang adalah fondasi dari kehidupan laut tropis, menjadi korban paling awal. Ia tercekik lumpur, tertutup lapisan tipis yang mematikan. Tanpa sinar matahari, alga simbiotik yang hidup di dalam jaringan karang tak mampu berfotosintesis. Dalam hitungan hari, koloni karang mulai memutih, mati, dan akhirnya hancur. Padahal karang adalah tempat berlindung, tempat bertelur, dan tempat mencari makan bagi ribuan spesies laut. Ketika karang mati, satu ekosistem ikut mati bersamanya. Dampaknya menjalar kemana-mana. Ikan-ikan yang selama ini menjadi sumber pangan utama masyarakat pesisir menghilang. Nelayan pulang dengan jaring kosong. Anak-anak yang dulu bermain di pantai kini melihat air laut yang keruh dan kotor, tak lagi ramah untuk berenang atau memancing. Ketika laut tak lagi memberi kehidupan, masyarakat kehilangan harapan. Bukan hanya perut yang lapar, tapi juga jiwa yang gersang. Rasa memiliki, rasa terhubung dengan alam, semuanya tergerus bersama pasir dan lumpur yang terus-menerus mengalir dari bukit ke samudra. Namun bencana ini bukan hanya soal ekologi, ia juga adalah krisis sosial, krisis moral. Banyak perusahaan tambang masuk tanpa mengetuk pintu, tanpa memperkenalkan diri, apalagi meminta izin. Masyarakat adat yang telah turun-temurun menjaga tanah itu tiba-tiba melihat buldoser datang, memecah kesunyian dengan deru mesin yang tak berhenti. Mereka tidak diajak bicara,
tidak diberi ruang dalam proses pengambilan keputusan. Segala sesuatu berjalan cepat, seperti sudah dirancang agar suara warga tidak terdengar. Wilayah adat dijadikan kawasan industri. Sumber air dijadikan saluran limbah. Bukit Keramat dijadikan galian. Di mata korporasi, tanah adalah angka dan tonase. Tapi bagi masyarakat adat, tanah adalah warisan, adalah ibu, adalah bagian dari jiwa. Ketika tanah diambil, bukan hanya ekonomi mereka yang hilang, tapi juga identitas mereka. Lebih menyakitkan lagi, sebagian perusahaan tidak mematuhi aturan dasar. Mereka bekerja tanpa dokumen lingkungan yang sah, menghindari kajian AMDAL, dan menjalankan operasional meski belum mendapat izin final dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka seolah berada di atas hukum, bergerak dengan kepercayaan bahwa keuntungan lebih penting daripada kelestarian. Mereka datang dengan janji kerja, janji infrastruktur, janji kemajuan. Tapi ketika janji itu tak ditepati, yang tertinggal hanya tanah retak, air tercemar, dan harapan yang mengering. Kerusakan demi kerusakan ini tidak hanya terekam di data statistik atau laporan jurnal ilmiah. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tangis petani yang sawahnya tercemar, dalam kekecewaan anak muda yang kehilangan tempat memancing bersama ayahnya, dalam kemarahan diam-diam ibu-ibu yang melihat anaknya mandi di air yang kotor. Dan ketika semua itu terjadi, siapa yang bisa disalahkan? Pemerintah yang diam, perusahaan yang rakus, atau kita semua yang memilih menutup mata, menutup telinga, dan hanya peduli ketika isu menjadi viral? Kita hidup di zaman ketika suara baru didengar setelah menjadi viral. Ketika jeritan warga yang tak punya jaringan media, tak punya akun besar, tak punya kamera atau koneksi politik, hanya menjadi gema sunyi yang terpantul kembali ke dada mereka sendiri. Maka ketika akhirnya kasus tambang nikel di Raja Ampat meledak ke permukaan dan menjadi perbincangan nasional, banyak dari kita baru tahu, oh ternyata surga itu sedang dilukai. Raja Ampat bukanlah tempat biasa. Ia bukan hanya gugusan pulau dengan gradasi laut yang memanjakan mata para turis atau fotografer dari luar negeri. Ia adalah mahkota perairan dunia, surga biodiversitas, sebuah tempat yang menyimpan lebih dari 1.500 spesies ikan, ratusan jenis terumbu karang, moluska, reptil laut, dan burung-burung endemik yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Setiap lekuk tanahnya adalah cerita. Setiap gelombang lautnya menyimpan warisan masa lampau yang tak ternilai. Namun apa yang terjadi? Pulau-pulau kecil dengan status lindung dan konservasi dijadikan lokasi tambang. Kawasan yang secara hukum berada di bawah perlindungan negara justru dilepaskan untuk kepentingan industri ekstraktif. Dan lebih dari itu, banyak warga yang bahkan tidak tahu bahwa tanah mereka telah dialihkan, telah dilelang, telah dipatok-patok dalam dokumen yang tak pernah mereka baca, apalagi sepakati. Ada laporan bahwa perusahaan tambang melakukan land clearing tanpa melalui konsultasi publik. Bahkan ada yang melakukan pembukaan lahan meski dokumen izin lingkungan belum final. Wilayah yang dulunya hening, tempat warga menggantungkan hidup pada hasil laut dan hutan, kini bergemuruh oleh suara mesin-mesin berat dan tiang pancang. Dan ketika seorang aktivis lokal bersuara, ketika ia mengangkat video dan menulis utas di media sosial, justru dia yang dicurigai, diintimidasi, bahkan mendapat ancaman. Kita hidup di negeri yang aneh. Yang bicara justru dibungkam, yang merusak malah dilindungi. Padahal, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi hak hidup, hak berbudaya, hak atas masa depan. Anak-anak Papua yang tumbuh di kampung sekitar tambang akan mewarisi tanah yang sudah tak sama. Mereka tidak akan lagi bisa melihat hutan yang dulu jadi tempat bermain orang tuanya. Mereka tak akan lagi bisa menyelam di laut yang jernih, menangkap ikan dengan tombak tradisional, atau duduk bersama di pantai melihat matahari tenggelam tanpa debu tambang di udara. Dan ketika hal ini terjadi di Raja Ampat, simbol keindahan dan kekayaan laut Nusantara, apa kabar tempat lain yang tak punya nama besar? Jika wilayah yang diakui dunia pun bisa dihancurkan dengan mudah, bagaimana nasib kawasan kecil lain di pelosok negeri ini yang bahkan tak pernah masuk peta? Pemerintah pusat dan daerah sejatinya punya tanggung jawab utama dalam melindungi tanah, air, dan udara rakyatnya. Tapi ketika mereka justru diam, atau malah ikut menandatangani izin atas nama investasi, rakyat hanya bisa bertanya dalam diam, kepada siapa lagi kami bersandar?
Krisis seperti ini bukan hal yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pola yang lebih besar. Eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol yang memadai, regulasi yang longgar, dan penegakan hukum yang lemah. Kita sedang menyaksikan babak demi babak dari kisah tragis bernama pembangunan yang tidak adil. Pembangunan yang hanya menghitung uang dan tidak pernah menghitung nyawa. Ironisnya, hasil tambang itu sering tidak kembali kepada masyarakat setempat. Jalan rusak tetap dibiarkan, sekolah tidak dibangun, puskesmas sepi tenaga medis, dan generasi muda kehilangan arah. Mereka hanya melihat truk-truk pengangkut nikel berlalu lalang di jalanan desa. Seperti hantu kemajuan yang tak menyentuh siapapun kecuali para pemilik modal. Dan dalam bayang-bayang pembangunan itu, banyak warga yang dipaksa mengubah cara hidup mereka. Petani dipaksa menjadi buruh. Nelayan dipaksa menjadi satpam tambang. Mereka kehilangan kendali atas waktu, atas tanah, atas tubuh sendiri. Mereka tidak lagi hidup selaras dengan alam, tapi menjadi roda kecil dari mesin besar yang bahkan tak mengenal nama mereka. Kini, Raja Ampat berdiri di persimpangan. Apakah kita akan membiarkannya menjadi korban berikutnya dari kerakusan tanpa batas? Atau kita akan menjaga setiap jengkal tanah dan lautnya sebagai warisan hidup bagi anak cucu kita nanti? Kita tak bisa lagi hanya menyalahkan satu pihak. Perubahan hanya akan terjadi jika kita semua ikut bersuara. Jika kita tidak hanya melihat kasus ini sebagai berita viral sesaat, tapi sebagai cermin yang menunjukkan wajah asli kita sebagai bangsa. Apakah kita benar-benar peduli pada alam? Ataukah kita hanya peduli pada keuntungan jangka pendek yang mengorbankan kehidupan jangka panjang? Karena pada akhirnya, alam tidak pernah butuh manusia. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Maka jika kita terus melukai bumi, jangan terkejut bila suatu hari bumi berhenti memberi. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada tambang yang bisa menambal kekosongan di dada kita. Jika kisah ini mengetuk hatimu, jika kamu juga percaya bahwa alam bukan untuk dirusak, melainkan untuk dijaga bersama, maka jangan biarkan suara ini padam. Bantu kami terus menyuarakan yang tak bersuara. Klik like sebagai bentuk kepedulianmu. Tinggalkan komentar jika kamu punya harapan, keresahan, atau pengalaman serupa. Dan jangan lupa subscribe channel Tahukah Kamu agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita penting seperti ini. Karena dunia tak akan berubah jika kita hanya diam. Mari bersuara bersama sekarang.